Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Dr. Nurah Ayu Numan, MPD, selaku Ketua Program Studi Manajemen Pendidikan, Program Magister Universitas PGRI Semarang. Yang kami hormati Bapak dan Ibu dosen di lingkup Program Studi Magister Manajemen Pendidikan Universitas PGRI Semarang. Dan tidak lupa yang kami banggakan Bapak dan Ibu peserta bincang-bincang manajemen 3. Sebagaimana yang telah diumumkan, bincang-bincang manajemen pada hari ini mengambil tema mengenai best practice kepemimpinan perubahan untuk mewujudkan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir di ruang virtual ini, izinkan saya Didin Muamalah untuk kali ini bisa mendampingi dan memandu jalannya acara pada kegiatan bincang-bincang manajemen 3. Monggo diperkenankan Ibu untuk menyampaikan dari tema subtema kali ini, yaitu mengenai pemimpin perubahan dan MPKM. Monggo Ibu dipersilahkan. Terima kasih untuk sambil izin share dulu. Iya. Bapak Ibu yang saya hormati, saya hanya sedikit mengantar ya, jadi tidak mengkaji, hanya mengantar sajalah bagaimana kita bicara tentang pemimpin perubahan. Yang kita pahami adalah episode kita sekarang dengan episode 5 tahun yang lalu, dengan episode sebelum 10 tahun yang lalu, itu berbeda. Disadari ataupun tidak, pola pikir, kemudian latar belakang, kemudian juga gaya hidup berubah pula, ya, disadari ataupun tidak. Dan itu ternyata juga kita rasakan juga di dunia pendidikan, dikembangkan, didasarkan dari sana, kan begitu. Ya, saya sedikit mensitir saja di situ. Ada beberapa hal yang mungkin saya ingin unggah di sini adalah bahwa kenapa kok saya memilih kepemimpinan, kalau tadi seperti yang saya sudah matur itu kan sesuai dengan style keilmuannya di Prodi MP, kemudian itu sesuai dengan profil kelulusannya di Prodi MP, kan begitu, sehingga bagian leadership, bagian kepemimpinan itu mestinya piawainya Prodi MP, kan begitu ya, harusnya begitu, sehingga beberapa kunci tentang kepemimpinan yang dari sekian banyak teori yang hanya akan saya ambil di sini. Contoh misalkan di situ saya mensitir ada pendapat tentang bahwa setiap jiwa berjiwa itu adalah seorang pemimpin, ya. Maka yang dilihat adalah bagaimana kita mengembangkan dari sisi positifnya. Tarik lagi ke pendapat yang pertama tadi, bahwa setiap jiwa berjiwa adalah seorang pemimpin. Maka bagaimana setiap jiwa berjiwa itu merubah mindset kepemimpinannya tadi, kan begitu ya. Jadi bagaimana dia memahami nilai-nilai perubahan itu, bagaimana dia memahami dampaknya, lalu bagaimana dia memahami kualitas proses. Ada banyak skill yang memang dibutuhkan. Kalau menurut John Dewey itu ada sekitar 11 skill itu yang sangat-sangat dibutuhkan untuk kita bisa eksis di dalam perubahan itu, di mana dalam skill itu tentu saja pola awalnya harus berdasar berpijak pada mindset. Memang mindset itu menjadi penting. Setelah mindset itu kita lihat pemahamannya, sistem nilainya, nilai pemahaman tadi, kemudian dampaknya, lalu kuasai prosesnya, kualitas prosesnya, kemudian bagaimana kita adaptasi dengan dampak perubahan tadi. Kita lihat masalah-masalah pendidikan di dunia, di negara kita. Ini sebelum pandemi sudah ada krisis, sebelum pandemi sudah ada learning loss, sebelum pandemi sudah ada bullying yang ternyata di situ juga mempengaruhi
dampak-dampak pendidikan yang ada di sana. Dengan dari fakta-fakta itulah kemudian dengan adanya perubahan yang ada, maka pemerintah kemudian melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Ristek Dikti, di situ mengeluarkan program yang disebut Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Sehingga bagaimana kita memandang peran kepemimpinan perubahan itu menjadi sangat penting. Sosok yang seperti apa toh? Ya, toh? Jadi kepemimpinan perubahan di dalam menangkap program Merdeka Belajar itu kan menjadi sangat-sangat tidak hanya miliknya kepala sekolah kan begitu ya, tetapi milik semua orang di sini. Bagaimana ide awalnya kita melihat pada konsep perubahan itu, apa yang menjadi harapan, apa yang menjadi target, ini selalu kita petakan di sana. Ya, marilah segera kita berubah ya, perubahan itu tetap diawali dari diri, tentu saja kepemimpinan iya, ya, keberanian harus, dan itulah yang nanti akan membawa aura dan warna perubahan yang ada. Nah, dan baik Bapak Ibu semuanya, untuk kata kunci 1 dan 2 tadi Ibu Ayu sudah menjelaskan dengan gamblang ya, dan mengawali ya. Dan untuk kali ini untuk kata kunci ketiga yaitu praktik baik, itu nanti kita akan bertanya-tanya, berbincang-bincang dengan narasumber kita yang luar biasa sekali mengenai praktik baik yang beliau sudah lakukan. Untuk itu untuk praktik baik yang pertama kita sambungan dulu kepada yang terhormat Ibu Purnami Subadiah SPD MPD. Beliau adalah Kepala SMPN 16 Semarang. Terima kasih Mbak Didi atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak semua yang hadir di room ini, sungguh ini sebuah kesempatan yang luar biasa untuk saya. Ibu Bapak, ini merupakan hal yang baru bagi kami semua, terutama bagi saya, dan ya saya berpikir ini memang menjadi tugas yang harus saya lakukan untuk membawa meskipun sedikit perubahan untuk sekolah yang saat ini harus saya pimpin demikian. Baik Ibu, luar biasa ya. Di Ibu itu sekarang sekolah penggerak ya. Jadi kita juga semuanya harus mengalami perubahan ya Bu ya. Dari kita awal seperti biasa, mungkin karena kita belum melaksanakan kurikulum merdeka, karena kita juga sebagai sekolah penggerak, otomatis Ibu sebagai penggerak utama ya, penggerak di antara sekolah-sekolah yang lain Ibu. Itu nanti Ibu berarti merencanakannya bagaimana itu Bu? Ya, pertama kami memang setelah mengikuti diklat komite pembelajaran itu kan memang terbatas kami yang memperoleh kesempatan untuk diklat. Kami mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mengimbaskannya kepada satuan pendidikan dulu. Jadi setelah diklat KP itu kami selesai, kami melaksanakan pengimbasan kepada rekan-rekan di sekolah terlebih dahulu untuk bisa mempersiapkan diri di dalam pelaksanaan kurikulum merdeka. Ini sebagai sekolah penggerak, Ibu itu sebelum menjadi sekolah penggerak, nah sekarang menjadi sekolah penggerak, itu perubahan yang nyata itu apa? Ya, banyak perubahan nyata yang memang harus kami mulai, harus kami lakukan, dan ini juga sekali lagi itu hal yang baru buat rekan-rekan guru kami. Seperti contoh pada saat bagaimana kita akan melaksanakan kegiatan pembelajaran yang berdiferensiasi, karena memang fokus kepada kebutuhan peserta didik, di mana sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran kita juga harus melakukan tes diagnostik kepada anak-anak, kepada peserta didik. Ini pun juga sebenarnya hal yang baru, meskipun ini seharusnya dilakukan sebelum kurikulum merdeka pun tes diagnostik untuk melihat kesiapan belajar peserta didik, tes diagnostik kognitif maupun non kognitif itu seharusnya dilakukan. Tetapi dengan adanya program ini semakin mengingatkan kepada
kita semua bahwa ini kita harus mengetahui kebutuhan peserta didik, kita harus mengetahui apa yang diinginkan oleh peserta didik. Ini sebagai semakin sekolah menyadarkan Bapak Ibu, dan akhirnya Bapak Ibu itu semakin termotivasi untuk bisa menyiapkan pembelajaran dengan lebih baik karena akan mengakomodir beberapa kepentingan peserta didik. Baik Ibu, jadi kalau boleh disimpulkan itu untuk sekolah penggerak ya Bu ya dalam hal mutu pendidikan ya Bu ya, itu peran Ibu itu sebagai kepala sekolah itu bagaimana? Praktik baiknya Ibu ya. Tentunya saya harus menciptakan sebuah ekosistem pembelajaran yang baik, yang ideal, sehingga saya mempunyai tugas dan tanggung jawab bagaimana membuat semua komponen yang ada di sekolah itu mempunyai visi dan misi yang sama di dalam pelaksanaan program-program kegiatan pembelajaran kaitannya dengan kurikulum merdeka. Pertanyaan terakhir nih Bu buat Ibu. Jadi untuk menilai keberhasilan kita ya Bu, Ibu menilai keberhasilan apa yang sudah direncanakan di lembaga itu baik ataupun tidak, itu kan juga ada tolak ukurnya ya Bu. Lah ini untuk Bapak Ibu guru sendiri itu kan mungkin Ibu juga mengadakan supervising ya Bu untuk pengembangan, untuk menilai keberhasilan juga. Lah itu praktik baik yang sudah Ibu lakukan di sekolah penggerak itu bagaimana Bu? Apa perbedaan, ada perbedaan atau tidak dengan sekolah-sekolah yang lain begitu? Kalau perbedaan dengan sekolah yang lain tentunya kami tidak bisa menjawab ya Mbak, karena kalau hasil supervisi dari kepala sekolah di instansi lain itu tentunya yang menjadi ranahnya sekolah yang lain, tetapi untuk perbedaan di kami sendiri yang kami alami ketika kami melakukan supervisi, ya tentunya banyak sekali perbedaannya, di mana dalam mulai dari Bapak Ibu harus merancang membreakdown dari capaian pembelajaran menjadi tujuan pembelajaran, lalu dirangkai menjadi ATT, itu semangat kolaborasi. Sekarang kita beralih ke narasumber kami yang kedua, yaitu Ibu Wahyuningsih Rahayu SPD MPD. Beliau adalah Kepala SD Negeri Batursari 5. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak. Kami ingin tahu nih Ibu, praktik baik apa di sekolah Ibu yang sudah Ibu peroleh? Yang saya laksanakan sebagai pemimpin pembelajaran di SD Batursari 5 untuk menghadapi saat itu kurikulum paradigma baru. Kalau saya tadi mendengar Ibu itu luar biasa sekali dengan singkatan-singkatan yang tadi ada inovatif ya Bu, bisa diulang Bu, apa Bu? Saya tadi kurang. Infoparkom, inovasi kolaborasi dan partisipasi komite sekolah. Gitu. Jadi ini komite juga berperan ya Bu ya? Berperan, karena kalau untuk pengembangan sekolah yang lebih bermutu, itu kalau hanya mengandalkan dana BOS, kami tidak akan cukup langsung. Nah Ibu, ini untuk kepemimpinan pembelajaran, tadi Ibu juga menyebutkan kewirausahaan ya Bu ya. Itu ketika sudah bekerja sama dengan komite dan orang tua, itu contohnya itu apa Bu? Jadi berwirausaha itu dalam realnya itu apa dan nanti imbasnya bagaimana Bu? Apakah itu nanti bisa berperan untuk meningkatkan mutu pendidikan atau bagaimana Bu? Untuk kewirausahaan kalau yang tahun ini kami kembangkan itu kaitannya dengan budidaya bunga telang, yang itu nanti kita akan, kebetulan sekolah kami adalah kemarin binaan sekolah berketahanan iklim yang dibina dari SIASEP di Bandung, itu kami akan menciptakan dari bunga telang yang banyak manfaatnya itu untuk produk-produk makanan dan minuman. Berupa kewirausahaan ya Bu, yang bisa dikembangkan tentunya nanti dan bermanfaat bagi anak-anak, peserta didik ataupun bagi orang tua itu sendiri ya Bu, jadi bisa berpengalaman. Nah, dan untuk itu kita kan ada tolak ukur ya Bu untuk keberhasilan dalam kegiatan yang ada di sekolah Ibu ya. Ini untuk pengembangan supervisinya itu bagaimana Bu? Kalau untuk pengembangan supervisi itu, untuk kegiatan supervisi
hampir sama sih, kurikulum 2013, kurikulum Merdeka, hanya saja instrumen-instrumen saja yang agak berbeda. Tapi untuk kegiatannya mulai dari kami menyusun program, kemudian membuat jadwal, kemudian kesepakatan dengan guru yang akan disupervisi. Kalau di tempat saya itu supervisi untuk yang terprogram itu 1 semester 2 kali, tapi ada supervisi secara insidental apabila ada kebutuhan tertentu, itu juga tanpa terencana ada kegiatan supervisi. Baik Ibu, luar biasa sekali apa yang sudah Ibu sampaikan mengenai praktik baik Ibu sebagai pemimpin ya. Dan sekarang Ibu ini ada pertanyaan nih untuk Bu Wahyu dulu ya, nggak apa-apa ya. Jadi Ya, untuk pelaksanaan P5, apakah ada tindak lanjut setelah proyek selesai bagi siswa dan guru? Kemudian yang kedua, apakah ada supervisi untuk pelaksanaan P5? Monggo Ibu Wahyu dulu yang berkenan mau sharing dulu. Ibu, ini ada untuk pelaksanaan proyek belajar Pancasila ada juga supervisinya. Kalau di tempat saya itu untuk kegiatan proyek belajar Pancasila yang kemarin untuk tahun kemarin itu tema itu adalah kebinekaan, kemudian juga kearifan lokal. Setelah dilaksanakan dalam aksi 1 itu waktu di parade Hari Batik itu juga dengan Bhinneka Tunggal Ika, pakaian anak-anak. Kemudian aksi kedua Sumpah Pemuda itu semua guru siswa menerapkan Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian yang aksi ketiga itu adalah Hari Pahlawan dalam parade puisi. Kemudian diakhiri adanya perayaan tari Bhinneka Tunggal Ika. Kasih. Ini diperbolehkan, tapi monggo nanti mungkin Bu Wahyu yang mungkin ini sudah tahun kedua ya, mungkin sudah lebih banyak pengalaman, lebih banyak ilmunya, mungkin juga bisa meluruskan apa pemahaman saya ini kalau memang pemahaman saya ini kurang pas begitu. Tetapi kami memang belum melakukan gelar karya ataupun selebrasi untuk hasil proyek ini, dan kami rencanakan setelah 3 proyek selesai itu kami akan lakukan panen karya raya begitu dari hasil proyek 1, 2, dan 3. Sementara informasi yang bisa kami sampaikan Saya itu jadi menurut Nah, ini saya pengen tahu Ibu kiat-kiat dalam manajemen teman-teman itu bagaimana dalam menghadapi perubahan ini, agar dalam menghadapi perubahan ini ketika pemerintah pusat harus ini ada kebijakan ini itu bisa dilakukan berjalan dengan lancar. Hal-hal semacam ini kita sampaikan secara personal, demikian kita ajak bincang-bincang saja, artinya tidak dalam format yang formal resmi begitu, tidak, tetapi ketika kita bincang-bincang santai begitu, kemudian kita masuk ke materi permasalahannya apa dan sebagainya, ini yang pernah saya lakukan seperti itu. Dan yang pastinya adalah kita harus mengetahui kendala apa sebenarnya yang menyebabkan yang bersangkutan ini tidak bisa kita ajak berjalan secara bersama-sama. Ini yang saya lakukan, Bu. Satu lagi tadi tentang, mohon maaf menyambung, ya. Pasti disampaikan bahwa ada juga peserta yang inklusi, Bu. Ya, betul. Itu juga bagaimana? Apakah dalam istilahnya CP-nya, apakah juga sama dengan anak-anak yang bukan inklusi atau seperti apa, Ibu? Karena di dalam satuan pendidikan saya, kebetulan saya kan dinasnya di pendidikan non formal, kami juga ada anak-anak yang inklusi seperti itu. Ya, berkaitan dengan anak-anak yang inklusi ini Bu Ina, kalau CP itu kan memang given ya, artinya CP itu dari pemerintah yang sudah diberikan kepada kita harus melaksanakan dan berusaha untuk memenuhi atau mencapainya. Berkaitan dengan inklusi ini kami harus mengadaptasi, artinya harus menetapkan, menyesuaikan capaian yang ditetapkan untuk anak yang bersangkutan. Saya sepakat apa yang telah disampaikan atau best practice yang disampaikan oleh Bu Purnami sama Bu Wahyu Ningsih.
Saya sih sudah penanya sebelumnya Bu Inasia menyampaikan ada beberapa guru yang biasanya selalu ada di tiap-tiap institusi yang sulit untuk diajak berubah mindset dan berubah pergerakannya untuk melakukan pembelajaran berpihak pada murid. Nah, bagaimana pertanyaan saya? Menjaga diri kita untuk tetap bisa istiqomah. Tadi sudah penanya. Ya, terima kasih Pak Nur Rahman. Memang kita kalau melihat ada teman-teman sudah berubah mindset, tapi teman-teman masih tetap kok seperti itu kadang ada rasa loh ingin ikut-ikutan. Nah, tapi memang kita harus bagaimana menjaga agar kita tetap istiqomah. Kalau saya yang pertama niat itu yang pertama kita niat untuk bekerja itu niat kepada yang di atas dulu. Saya tidak niatkan untuk atasan saya, tidak niatkan untuk siapapun, tapi setiap saya melangkah, saya niatkan itu adalah ibadah. Sehingga siapapun teman-teman kita yang melakukan hal-hal yang sekurangnya itu kok tidak sesuai dengan yang kita harapkan, ya biar saja. Tapi kita berusaha tetap menjadi teladan dan juga kita berusaha untuk bisa menginspirasi teman, menggerakkan itu. Memang tidak mudah untuk menggerakkan teman itu, tapi tetap kita harus selalu menjadi garda yang terdepan. Apalagi Pak Nur Rahman sebagai guru penggerak, maka sebagai contoh itu mau tidak mau, suka tidak suka harus kita lakukan. Dan intinya agar tetap istiqomah, niati saja semua yang kita lakukan itu niati untuk ibadah. Sehingga kita selalu tidak akan iri dengan teman yang bekerja seperti apa, tapi kita kerja dengan baik adalah kepuasan hati kita sendiri. Itu Pak Nur Rahman. Baik, Ibu, terima kasih sekali. Sedikit. Intinya dibiarkan begitu ya. Jadi artinya diabaikan begitu ya. Bukan diabaikan, Pak. Tapi kalau ada teman yang bekerja tidak sesuai dengan hal-hal yang menjadi program, paling tidak kita harus berusaha untuk kalau bisa dengan lisan kita ingatkan. Kalau tidak dengan lisan, coba kita dengan perbuatan kita ajak, yuk kamu maunya seperti apa. Saya seperti itu, Pak. Jadi kalau kan namanya juga guru banyak seperti saya di Balopon SD kan gurunya ada 30 ya, Pak. Tidak semuanya 30 guru itu tidak melayu kan, kadang juga ada yang dobrok, istilahnya kan seperti itu, Pak. Tapi saya akan berusaha untuk dekat dengan dia sehingga dia itu tanpa saya itu suruh, dia itu sudah tahu sendiri. Sehingga apapun itu kepala sekolah menjadi contoh. Nah, ketika kepala sekolah melaksanakan seperti itu, otomatis mau tidak mau guru itu akan mengikut pada kepala sekolah. Misalnya kehadiran saja. Di kami kehadiran setiap pagi itu pukul 6.50 itu harus sudah datang, tidak terbang ditutup. Saya sebagai kepala sekolah harus sebelum itu 6:30 kami upayakan sudah datang sehingga guru-guru yang tadinya berangkatnya itu lebih dari 6:30 menjadi lebih gasik karena menjadi tidak enak. Oh, kepala sekolahnya sudah datang. Itu. Jadi keteladanan itu menjadi hal yang paling penting untuk teman-teman yang bekerja itu kurang sesuai dengan harapan. Itu kita adalah teladan. Kalau kita tidak menjadi teladan, kita ngomong percuma. Kita ngajak teman, ayo kita nulis best practice, tapi kita tidak pernah nulis best practice, percuma. Maka contoh itu akan menjadi hal yang terbaik untuk teman-teman di sekitar kita. Itu Pak Nur. Bagaimana Pak Nur? Cukup ya? Ya, baik Bapak Ibu semuanya, karena kita terbatas oleh waktu untuk narasumber kami di sini untuk bincang-bincang. Terima kasih sekali untuk Bu Purnami dan Bu Wahyu bisa belajar bersama, dan nanti izinkan saya untuk lebih banyak belajar dengan Ibu semuanya. Nanti saya minta kontak lewat Bu Ayu. Dan untuk teman-teman semuanya terima kasih untuk kehadirannya dan untuk antusiasnya untuk sore hari ini, pokoknya luar biasa sekali ya. Dan untuk closingnya bahwa kepemimpinan perubahan untuk mewujudkan Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu
seiring dengan globalisasi membawa dampak perubahan di semua aspek kehidupan. Tentunya kita sebagai pendidik dan sebagai pemimpin pembelajaran, kita juga harus mengikuti apa arah dari zaman ya yang sekarang membawa kita ke paradigma yang lebih baru, dan semua itu membutuhkan pencerahan untuk melakukan serangkaian adaptasi dan akselerasi menuju hidup baru. Terima kasih untuk sore hari ini Ibu Ayu. Ada tambahan? Sedikit Mbak Didin, Silahkan tambahan saja. sebagai closing Ibu. Closingnya nggih. Ya. Ini terkait dengan pertanyaan terakhir tadi. Iya, Jadi kalau betul. saya sih biarkan aura kebaikan itu nanti yang memancar. Akan Iya. mengajak dan membawa teman-teman semua bergabung pada kebaikan-kebaikan berikutnya yang menjadi peneladanan. Itu saja Mbak Didin. Terima kasih. Terima kasih Terima Ibu kasih, Ayu Bu dan terima Pur. kasih Ibu Purnami, Ibu Ayu dan Bapak Ibu semuanya sudah bisa bergabung. Kita bisa jumpa lagi di lain kesempatan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya.